Rapat kerja nasional hari ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai macam kendala teknis yang dialami oleh para peternak sapi yang tergabung dalam APPSI. Pak Menteri Pertanian, Pak Wakil Menteri Pertanian yang saya hormati, apa kendala teknisnya? Kendala teknisnya para petani ini, Pak Menteri, klasik. Pertama, kendala jumlah sapi yang terbatas. Kedua, kendala bagaimana mendapatkan sapi itu sendiri. Ketiga, yang paling penting kendala modal. Yang ketiga adalah kendala siapa yang akan membeli produk ini. Teknisnya diselesaikan, lahannya diselesaikan, jumlah sapinya diselesaikan, modalnya selesai, tapi yang terakhir, siapa yang akan mengkonsumsi, akan membeli produk ini. Itu sebabnya kita berkumpul di Rakernas hari ini. Nanti Pak Dadang yang akan urus. Direktur Jenderal Peternak dan Kesehatan Hewan Indonesia, terima kasih Pak hadir di acara Rakernas APPSI. Yang terhormat Bapak Insinyur Pak Khalid MM, anggota Komisi 4 DPR RI, selamat datang Pak. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada keluarga tercinta seluruh anggota APPSI yang sekarang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman, yang kami hormati dan kami banggakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Dr. Supratman Andi Agas, yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Sudaryono, yang kami hormati dan kami banggakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Agung Suganda, yang kami hormati anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Gerindra Insinyur T.A. Khalid, yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi seluruh Indonesia Haji Dadang, dan seluruh jajaran pengurus APPSI yang saya hormati, para pengurus APPSI dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita berkumpul di tempat ini. Yang kedua, plakat kami terima, tapi izin dulu saya dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak ada penjelasan berarti diteruskan sebagai Ketua Dewan Pembina. Tapi kalau nanti ada penjelasan berarti mohon dicarikan tokoh lain. Karena sudah diterima, saya terima. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia akan dilantik tanggal 20 Oktober. Rencananya beliau setelah tanggal 20 Oktober akan start segera mengumumkan susunan kabinet beliau, dan kemudian kabinet diminta untuk segera melakukan program dan melaksanakan program dari Presiden pasangan Prabowo Gibran yang akan datang dilantik. Kalau kemudian ada harapan yang besar dari semua stakeholder perekonomian, dari pasangan Prabowo Gibran dalam pemerintahan yang akan datang, saya kira itu sesuatu yang wajar. Beliau menang dengan angka yang sangat fantastis dari tiga pasang, melebihi dari yang diharapkan. Yang kedua, harapan masyarakat terhadap beliau sangat besar. Di antara banyak program beliau adalah beliau ingin menyegerakan program makan siang bergizi. Makan siang bergizi itu akan diberikan dalam catatan kami kurang lebih 82 juta siswa anak Indonesia. 82 juta siswa Indonesia akan makan bergizi setiap hari. Berarti setiap hari memerlukan beras, memerlukan sayur, memerlukan bumbu, memerlukan minyak, telur, ayam atau ikan,
atau daging dan susu. Harapan dari beliau adalah di satu sisi ini sebagai sebuah cara untuk meningkatkan gizi terhadap anak-anak kita, kualitas fisik anak-anak kita, kualitas IQ anak-anak kita, dan kesehatan anak-anak kita sebagai sebuah cara dini untuk mencegah penyakit kekurangan gizi. Tapi di sisi lain ini juga sebagai sebuah cara untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan yang lebih bergairah lagi. APPSI harapannya adalah menjadi mitra dari program ini sehingga mendapatkan manfaat dari program ini. Baik petani sapi perah ataupun petani pedaging dari sapi itu. Harapannya kita ke depan akan menjadi negeri yang swasembada daging dan swasembada susu sapi. Menurut catatan, sekarang ini produksi susu nasional kita maksimal baru 25%, bahkan katanya hampir kurang 22% dari total kebutuhan susu, konsumsi susu nasional. Kekurangannya kita masih impor. Jika nanti program minum susu diwajibkan ke anak-anak sekolah, dari 22 atau 25% itu turun menjadi 8% dan kekurangannya harus difikirkan. Tadi Pak Mentan berbincang kepada kami, beliau sedang menggalang bagaimana mendatangkan sapi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam negara untuk memenuhi kebutuhan susu tersebut, termasuk dari Brazil, dari Thailand, dan dari berbagai macam negara yang bisa menghasilkan susu. Itu artinya apa? Dalam waktu pendek kita akan swasembada daging, dan dalam waktu pendek kita akan swasembada susu sapi. Kami berharap para peternak sapi yang tergabung dalam APPSI mempersiapkan diri untuk itu, baik dari sisi teknis ataupun berbagai macam kendala yang lainnya. Rapat kerja nasional hari ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai macam kendala teknis yang dialami oleh para peternak sapi yang tergabung dalam APPSI. Pak Menteri Pertanian, Pak Wakil Menteri Pertanian yang saya hormati, apa kendala teknisnya? Kendala teknisnya para petani ini Pak Menteri klasik. Pertama, kendala jumlah sapi yang terbatas. Kedua, kendala bagaimana mendapatkan sapi itu sendiri. Ketiga, yang paling penting kendala modal. Yang ketiga adalah kendala siapa yang akan membeli produk ini. Teknisnya diselesaikan, lahannya diselesaikan, jumlah sapinya diselesaikan, modalnya selesai, tapi yang terakhir siapa yang akan mengkonsumsi, akan membeli produk ini. Itu sebabnya kita berkumpul di Rakernas hari ini. Nanti Pak Dadang yang akan ngurusin bapak-bapak semuanya sama ibu-ibu semua. Saya mah ngarang-ngarahin aja, ide-idein aja gitu. Nanti kalau ada apa-apa Bapak, jangan jauh-jauh dari Pak Menteri Pertanian dan Pak Wakil Menteri Pertanian. Singkat cerita, kalau peternak sapi sejahtera berarti insya Allah Indonesia sejahtera. Tugas Pak Dadang satu, bagaimana dompetnya para peternak sapi ini dompetnya tebal. Kalau teman-teman ini sumringah Pak Dadang suka traktir kanan, traktir kiri, atau traktir lagi banyak. Tapi kalau sudah mulai PSBS bayar masing-masing, nah ini berarti Pak Dadang harus pikir bagaimana caranya gitu. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden pikirannya adalah ini, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, bagaimana mempertebal dompet rakyat. Anak yang usia dini, apakah TK, SD, SMP, SMA, baik yang di sekolah madrasah ataupun sekolah negeri atau swasta, bahkan di pondok pesantren, menjadi perhatian beliau. Ini baru satu sektor dari program beliau, yakni makan siang bergizi. Belum lagi sektor lain, misalnya beliau ingin menggalakkan perumahan rakyat. Beliau mentarget sekian ratus ribu bahkan sekian juta sekian juta unit rumah sederhana akan dibangun.
itu juga sebuah opportunity yang memungkinkan ekonomi kita bisa bergerak lebih baik lagi, lebih maju lagi. Belum lagi kemudian di sektor industri beliau akan menggalakkan hilirisasi dan seterusnya. Semuanya akan beliau galakkan dan itu dilakukan demi masa depan negeri kita yang lebih baik, demi rakyat kita yang lebih sejahtera. Karena itu kami berharap APPSI terus menjadi mitra bagi pelaksanaan program pemerintah. APPSI harus terus menjadi teman seiring bagi pelaksanaan program pemerintah di bidang yang digeluti oleh PPSI, yakni penyediaan makan siang bergizi, khususnya penyediaan daging. Daging ini kalau bisa jangan mahal-mahal Pak Dadang. Jangan berpikir sapi yang gede jumbo harganya mahal, itu sapi kontes. Ini bagaimana harga daging juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Karena itu bagaimana kita bersuasembada daging, peternak-peternak kita bisa sapinya banyak, bisa dijual ke RPH bisa lebih bagus lagi, tapi bayarnya kontan, jangan diutang. Karena keluhannya begini Pak Mentan, kata kawan-kawan, kami ini Pak kalau berurusan dengan rumah potong hewan, sapinya habis, duitnya habis. Maunya dia sebelum sapi ditarik, duitnya dulu yang ditarik, tapi belum ketemu RPH yang begitu Pak Menteri gitu. Nah mudah-mudahan dengan program makan siang bergizi ini yang jumlah kebutuhan dagingnya banyak akan memerlukan gizi yang lebih baik dan mudah-mudahan APPSI bisa mensuplai kebutuhan lebih baik, tapi harganya jangan mahal-mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.